Sobat di luar TV, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang kemahasiswaan. Karena dunia mahasiswa juga mengalami guncangan. Selain persoalan sosial kemasyarakatan yang mengalami masalah, juga dunia mahasiswa penting untuk dibahas dalam kacamata pandemi. Karena dunia kemahasiswaan dalam lingkup pendidikan juga tidak jauh bedanya dengan dunia pendidikan dari tingkatan SD, SMP, SMA. Kenapa? Karena di awal-awal pandemi, dunia kemahasiswaan juga mendapatkan sebuah kebijakan-kebijakan yang dirasa juga merugikan gitu ya. Nah, maka dari itu penting kita membahas dunia kemahasiswaan, baik itu dunia aktivisnya, dunia gerakannya, kemudian dunia pendidikannya. Bersama saya kali ini calon Ketua Umum PMI Cabang Jakarta Timur, sahabat Erlangga Abdul Kalam. Pengurusan ini ya, periode 2021-2022. Ya. Oke, saya Adri Zulfianto, bukan tukang bakso yang bawa hati. Selamat menikmati di luar TV. Sahabat Erlangga Abdul Kalam, Iya. kita masuk temanya hitam-hitam kali ini. Oh, oke. Aman lah ya. Aman lah ya. Hitung-hitung ya. Udah ganteng nih? Aman terus pokoknya. Udah cocok? Siap ya depan kamera ya? Aman. Aman? Aman. Oke, sahabat Erlangga Abdul Kalam, biasa dipanggil Rangga. 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 Jauh ya dari R ngelewatin L, A, N. Rangga langsung. Iya. L-nya dibuang. Biar lebih oke. Biar lebih Biar oke. lebih oke. Ya, sahabat Rangga, sebagai mantan ketua komisariat. Iya, mantan ketua komisariat di Universitas Islam Asyafiyah pada periode 2019-2020 kemarin. Baru kemarin berarti ya? Betul, baru banget. Angkatan COVID berarti? Ya, setengah. Angkatan COVID. Setengah lah ya. Setengah COVID ya. Pada akhirnya kita bisa saling merasakan lah. Iya. Luar biasa. Nah, selain itu juga, selain mantan ketua komisariat, jadi sobat di luar TV, komisariat itu dalam tingkatan organisasi sahabat Rangga, PMI. Komisariat itu adalah organisasi di tingkat kampus. Nah, sahabat Rangga ini mencalonkan diri sebagai ketua umum cabang Jakarta Timur. Kalau dalam tata pemerintahan, PMI cabang Jakarta Timur itu setingkat dan selevel dengan wali kota lah ya. Iya, wali kota. Wali kota. Nah, sahabat Rangga ini juga sebagai founder Kaca Keling. Iya, betul. Kaca Keling itu apa tuh? Lapak baca buku keliling. Wow. Kegiatannya? Baca sambil keliling? Enggak, jadi kita ini bukan. Baca sambil keliling puyeng, kita nggak masuk yang ada. Iya. Ya, jadi di komisariat tuh kan teman-teman kadang-kadang ada bekas-bekasan buku-buku di sebelumnya, atau juga teman-teman juga yang datang ke sekretariat atau di base camp itu dengan membawa buku gitu kan, dan akhirnya buku-buku itu coba kita himpun begitu, kemudian ya coba kita bawa ya kita buka di pinggir jalan pada saat itu. Ya bagaimanapun masyarakat yang termarginalkan juga penting untuk kemudian kita berikan edukasi, dan untuk cara memberikan edukasi, memberikan pemahaman juga kan tidak melulu harus di bangku-bangku sekolah begitu, karena ya mungkin tingginya biaya pendidikan, karenanya kita juga berinisiatif untuk bagaimana kemudian pendidikan harus dibagikan secara adil dan merata gitu. Wow, luar biasa.
Selain founder Kaca Keliling juga sahabat Rangga tercatat sebagai founder Cuklot. Yoi, yoi. Apa itu Cuklot? Jadi cuklot, Cuklot itu. cuklot itu cukil kayu. Oh, cukil Cukil kayu. kayu clothing. Gitu. Jadi mm. kebetulan saya juga dulu berpengalaman pada saat saya sebelum kuliah, saya sempat tinggal di jalanan juga, kemudian mencari banyak pengetahuan, pengalaman, dan pada saat itu juga saya kebetulan mendapat pembelajaran di komunitas taring babi. Setelah itu juga taring babi marginal. Ya. Kemudian juga bersambung ke teman-teman di Kalibata juga sama, mereka mempunyai fokus-fokus yang kira-kira nggak jauh beda acuannya dengan di sana, sehingga saya bisa belajar di sana, dan itu kemudian saya tuangkan dalam bentuk kemandirian. Ya, kayaknya hampir sama ya. Dua calon yang saya hubungi itu, yang satunya adalah sahabat Rangga, satunya lagi juga sahabat Farhan. Dua-duanya sebagai pemuda yang menjalankan usaha, dan ini sesuatu yang luar biasa. Mereka mampu mendirikan usaha-usaha mandiri kreatif gitu dalam bentuk inovasi-inovasi sebetulnya. Karena milenial ini dibutuhkan untuk menjadi founder. Itu luar biasa loh. Sama kayak TV-TV ini, kayak kru-kru TV dan pendiri Pro Shelter ini bersama di luar TV, saya lah pokoknya yang paling oke. Nggak usah diceritain, terkalah saya. Nah, selanjutnya bicara tentang tadi ya Pro Shelter dan kru-kru di luar TV ini, juga Bang Rangga, sahabat Rangga ini juga sebagai editor jurnalistik TPNU. Betul. Hari ini kebetulan saya juga berkesempatan untuk bisa belajar banyak di TPNU, Televisi Nahdlatul Ulama. Berangkat pada saat itu, ceritanya saya sedang mencari tempat untuk magang ya di perkuliahan. Kebetulan saya saat ini juga baru semester 8 begitu, sedang menyusun skripsi dan berharap bisa cepat selesai ya. Jadi waktu semester 7 saya disegerakan, diharuskan mencari tempat magang, dan pada saat itu pikiran saya sudah betul-betul butek sekali pada waktu itu, karena memang keadaannya baru terjadi pandemi. Sampai sekarang juga masih sih sebetulnya. Betul. Pada saat itu kejadiannya pada saat itu sedang ya semua akses yang biasa dilakukan sama pihak kampus itu dilakukan, kemudian ditutup karena pandemi gitu kan. Akhirnya mau nggak mau saya membuat perjanjian, jika kemudian saya tidak bisa memberikan tempat sesuai jadwal, saya akan dialokasikan ke pesantren pada saat itu, sehingga saya mau nggak mau harus mencari tempat bagaimana caranya supaya saya bisa belajar banyak di dalam hal ini ya, jurnalis, karena saya suka menjadi seorang jurnalis, dan hari ini saya menggemari Najwa Shihab begitu. Bukan saya. Enggak, bukan. Najwa Shihab. Iya. Karena berangkat dari kalau Mbak Najwa itu kan dimulai dari perkuliahannya yang basicnya di hukum, kemudian bisa begitu untuk bisa menjadi seorang jurnalis. Saya pikir juga, kenapa saya yang prodinya sudah sesuai nggak bisa gitu. Harus saya berkaca ke sana, akhirnya ya saya berharap ke depan bisa menjadi reporter atau bahkan bisa membuat founder seperti Narasi begitu. Ya. Ini juga tercatat nih sebagai inisiator Kagak Bergerak. Ini unik sebetulnya. Ini dunia pergerakan tapi ada inisiator Kagak Bergerak. Kagaknya ini menarik sih ya, karena kagak ini dalam kurung tuh kata dan gambar bergerak. Ya karena saya tahunya sahabat Rangga ini juga, karena beberapa waktu saya juga membeli produknya Rangga. Dia tuh kata-katanya ada yang luar biasa. Tuh disensor belakangnya televisit. Ya itu bagus deh, nanti ya ada gambar-gambarnya nih. Nanti ada gambar-gambarnya, dilihat aja. Kalau nggak ada, protes ke dia. Karena inisiator Kagak Bergerak ini unik. Satu sisi serasa satir gitu, menyindir. Karena memang selama pandemi ya
yang muncul itu kan apa, anekdot rebahan ya, mahasiswa rebahan gitu kan. Lalu muncul inisiasi kagak bergerak, kata dan gambar bergerak. Kayak baru-baru ini ya, berani jujur Pecat. pecat. Ngomong jujur hoax. Jenggotan Wahabi. Maksudnya kagak bergerak itu. Gimana sahabat Rangga? Ini luar biasa. Ya, jadi sebetulnya kenapa kemudian berinisiatif untuk membuat satu karya yang seperti tadi, karena berangkatnya kita tahu bahwa awal-awal pandemi itu semua mainstream media itu membicarakan soal masalah ini ya, apa namanya, COVID-nya, tapi dan dihitung tuh jumlah kematiannya justru bukan kemudian apa namanya orang-orang yang berhasil sembuh, sehingga hal itu sangat berdampak betul, sehingga apa masyarakat juga menjadi ketakutan, sehingga dari situ muncul inisiatif untuk membuat sesuatu karya tadi. Jadi sebetulnya harapannya adalah supaya kita tuh mahir sebagai masyarakat untuk memfilter kira-kira mana yang pantas untuk kita lihat dan mana yang tidak. Sebetulnya pesannya itu sih. Iya. Jadi kagak bergerak itu saya juga ikut di dalam menggerakkan itu ya, bergerak bersama sahabat Rangga itu karena waktu itu kita di tengah-tengah pandemi itu muncul Indonesia Terserah, ya kan? Indonesia Terserah. Ingat lah ya, sobat di luar TV pasti masih ingat gejolak Indonesia Terserah itu ketika kita diminta untuk berada di dalam rumah, misal untuk stay safe gitu ya, untuk tetap berada di rumah gitu. Betul. Tapi masih pada ngebandel. Gejolak itu kemudian menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat, menjadi masalah yang besar. Lalu kemudian kita menggaungkan kagak bergerak, yaitu nggak usah kemana-mana, nggak usah jalan-jalan, nggak usah berlibur, nggak usah mudik tapi boleh pulang kampung. Ya, Betul. ini kan nggak usah bergerak sekalian gitu. Mati. Jadi kita berada di rumah. Walaupun itu agak satir sebetulnya di dalam dunia pergerakan, tapi kagak bergerak juga menjadi sesuatu gerakan juga. Betul. Gitu. Gerakan. Itu luar biasa sahabat Rangga ini kan. Nah, sebetulnya ini kan untuk menggerakkan sistem organisasi yang disebut dengan PMI. Betul. Kagak bergerak tapi di dalam ranah pergerakan, walaupun secara kata kagak bergerak ini kan Betawi banget, Jakarta banget lah ya. Betul. Kagak itu bahasa Indonesianya tidak, jadi nggak bergerak, tidak bergerak. Nah, sebetulnya apa sih sampai menggaungkan kayak begitu tuh apa sih sebetulnya arti PMI bagi sahabat Rangga? Arti PMI itu bagi saya ya sesuatu yang luar biasa ya, kalau kita melihat dari perspektif generalnya ya. Hari ini kita bisa bertahan di negara kita, enjoy, nyaman, yaitu berangkatnya saya pikir dari inisiator kenapa organisasi PMI bisa berdiri. Dan itu digaungi oleh Nahdlatul Ulama. Tapi hari ini juga banyak teman-teman, sahabat-sahabat di luar TV yang mengaku kelompoknya adalah Aswaja, tapi harokahnya kemudian fikrohnya tidak NU begitu. Karenanya kita juga harus bisa melihat secara hati-hati lah kira-kira dalam mengadopsi doktrin-doktrin tersebut begitu. Dan berkah secara secara simpel arti dari pentingnya PMI itu ya, berkah PMI akhirnya saya bisa hadir bersama produser di Post Shelter hari ini. Itu merupakan bagian dari berkah dari arti penting PMI saya pikir, karena hadirnya saya di sini juga berangkat dari sebuah organisasi bernama PMI tadi, di mana di dalamnya juga kita diajarkan banyak sekali terkait dengan pengetahuan, wawasan gitu, sehingga ya hari ini bisa sampai pada hari ini di tahap pencalonan calon ketua cabang PMI Jakarta Timur. Masuk PMI itu dari tahun? Masuk PMI dulu awal kuliah tuh 2017 ya, 2017. Dari 2017 berarti 3 tahun 4 tahun lah ya. Ya. Apa sih sebetulnya dampaknya PMI bagi sahabat Rangga sejauh ini?
oh dampaknya luar biasa. Kita diajari betul begitu ya, kita digodok betul dalam apa namanya keikhlasan, kesabaran, kemudian ya tadi ya tambah-tambah wawasan, pengetahuan, relasi itu semua ya hampir saya dapatkan banyak sekali di PMI. Salah satunya ya hari ini saya bisa di sini juga kan berangkatnya adalah karena hasil dari PMI itu sendiri. Begitu. Dari hasil-hasil yang didapat sahabat Rangga misal, Betul. tadi wawasan dan pembelajaran-pembelajaran yang didapat dari Betul. tahun 2017 tadi, sebetulnya apa yang menjadi harapan Rangga dari sekian banyak pengalaman yang didapat? Kalau bicara harapan untuk PMI yang bisa dilakukan tentu adalah bagaimana penataan terhadap kaderisasi yang terukur begitu, karena organisasi PMI itu adalah berbasis kepada kaderisasi begitu ya, sehingga kalau saya berharapnya adalah kaderisasi, penataan kaderisasi yang terukur. Yang terukur itu maksudnya adalah jadi kalau di PMI itu ada biasanya kalau pas masuk mahasiswa baru, penerimaan mahasiswa baru, kita akan apa namanya melakukan rekrutmen begitu kepada teman-teman mahasiswa baru, dan di situ nanti ada tahap awalnya seperti mapaba. Mapaba itu masa penerimaan anggota baru. Ya. Jadi ibaratnya tuh mapaba itu gerbangnya PMI. Kalau mau masuk PMI ya harus ikut mapaba, itu gerbangnya di situ. Setelah masuk gerbang baru kemudian kita akan menemukan banyak sekali pengalaman, wawasan, pengetahuan tadi untuk sampai pada proses satu gerbang yang itu tentu luar biasa, dan untuk mencapai pada satu gerbang di dalam gerbang itu prosesnya sangat luar biasa, sangat luar biasa, sehingga saya pikir penataan sistem kaderisasi itu perlu terukur. Terukur itu maksudnya adalah bagaimana misal di kepengurusan cabang ya, bagi saya kan cabang itu bertugas untuk mengakomodir keseluruhan di komisariat. Nah, bagaimana peran cabang juga mampu mengontrol terhadap proses-proses kaderisasi di komisariat-komisariat di Jakarta Timur. Misalnya bisa dengan 3 bulan sekali misalnya, atau 4 bulan sekali itu diharuskan komisariat-komisariat yang sudah ada mahasiswa barunya itu diharuskan memasuki gerbang satu atau membuat gerbang satu PMI tadi, mapaba. Kemudian bertingkat kepada proses keduanya ada pelatihan kader dasar, itu keduanya untuk kita masuk gerbang yang lebih dalam begitu. Ya setiap jenjang-jenjang sekolah formal PMI tadi dia memiliki status-status yang berbeda lah. Begitu. Lalu sebelumnya gini, kita kan tadi berbicara tentang alam dunia komisariat, yaitu di tingkatan kampus. Betul. Nah, kita akan bicara tentang bagaimana sih kondisi di Jakarta Timur sebagai suatu tempat yang akan mungkin diisi oleh sahabat Rangga sebagai ketuanya. Kondisinya dari ini ya, sebelum pandemi ya. Karena saya kemarin proses di ketua komisariat sebelum pandemi dan sesudah pandemi ini. Ya. Saya ada di posisi yang ya kira-kira setengah-setengah itulah. Setengah-setengah itu. Jadi luar biasa bagi saya waktu di awal-awal sebelum pandemi itu ya kita masih terbilang mudah lah ya untuk bisa mengakomodir, memobilisasi teman-teman tuh masih gampang begitu dengan apa namanya kumpul-kumpul bersama di sekretariat begitu. Jadi nggak terlalu banyak kerumitan begitu pada saat sebelum pandemi. Apapun kegiatan-kegiatan di kampus, di komisariat juga bisa tetap berjalan begitu tanpa hambatan. Tapi hari ini persoalannya di Jakarta Timur ya itu sih. Saya pikir bukan cuma di Jakarta Timur, keseluruhan lah, bahkan global ya, karena tingkatannya pandemi kan sudah dunia begitu. Jadi paling apa ya, hari ini yang saya pikir perlu apa namanya kondisi hari ini di Jakarta Timur, kurang dalam hal tadi ya, misalnya mereka membuat kegiatan aja sekarang agak sedikit sulit atau mungkin apa namanya susah dikerjakan, karena memang biasanya kalau di PMI pada proses apa kegiatan-kegiatannya kan selalu dengan offline begitu, tatap muka, sehingga hari ini diharuskan online. Jadi ya paling kekurangannya etika sih, karena yang satu yang tidak dimiliki oleh teknologi ya etika gitu. Karenanya peran kita
harus kemudian bisa menambal kebolongan-kebolongan tadi, begitu kira-kira. Nah, ini kan kita bicara tentang suatu wilayah yang ini memiliki banyak kampus dengan beragam karakteristik. Betul. Terutama kita berada di dalam kondisi di dalam wilayah yang itu bisa dibilang Jakarta ini sebagai sentrum. Itu pertama. Kedua, karena Jakarta sebagai sentrum ini emosinya Meledak-meledak. ya dibandingkan daerah lain gitu ya. Tapi Jakarta ini menjadi satu role model mungkin bagi wilayah-wilayah lain atau daerah-daerah lain. Nah, sebetulnya apa ya? Bagaimana karakteristik kampus dan mahasiswa di Jakarta Timur sepengetahuan sahabat Rangga? Kalau karakteristiknya sih macam-macam ya. Kalau di kampus saya sendiri misalnya di Asapia, mahasiswanya ya cenderung kepada hedonisnya ada gitu kan. Kemudian yang akademisnya juga ada begitu. Tapi melihat realitas hari ini ya lebih kepada hedonis. Mungkin saya juga melihat di kampus-kampus di Jakarta Timur lainnya juga saya pikir ada di posisi yang kira-kira mengalami dua fase itulah. Dua fase itu dialami. Kemudian bagi saya yang terpenting adalah bagaimana proses hedonis tadi setidaknya kalau kita tidak bisa menghilangi, paling nggak mengurangi begitu dengan cara ya aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat online misalnya, sehingga ruang akademis juga bisa terus berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak-pihak kampus begitu, atau ya rektorat-rektorat di kampus-kampus pada umumnya. Nah, sejauh ini kan sahabat Rangga ini kan ya bisa dibilang sebelumnya juga memimpin komisariat PMI di tengah-tengah pandemi dan sebelum pandemi. Sebetulnya saat ini apa sih yang menjadi kesulitan ber-PMI di tengah pandemi? Ya itu tadi, bagi saya kesulitannya yang pertama adalah perihal ini ya, karena tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa organisasi PMI adalah berbasis kepada kaderisasi. Bagaimanapun keadaannya, meskipun pandemi, kaderisasi diupayakan untuk terus berjalan begitu. Nah, yang menjadi kesulitan kita hari ini, sebelum pandemi saja kita sudah mengalami proses kesulitan, terlepas dimanapun itu. Sebelum pandemi, bagaimana kita kemudian harus berlawanan dengan ormawa begitu kan, atau organ-organ mahasiswa ekstra lain begitu. Sebelum pandemi aja kita sudah dalam masa sulit, dan hari ini lebih sulit lagi. Tapi ya lagi-lagi pandemi tidak bisa disalahkan begitu, karena sampai negara pun hari ini saya pikir juga tidak menginginkan terjadinya pandemi. Sehingga bagi saya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan sistem-sistem yang kita punya, seperti misalnya teknologi tadi. Kita kan bisa melakukan rekrutmen dengan cara berkampanye di media sosial misalnya, untuk mensosialisasikan PMI begitu, sehingga akhirnya mahasiswa baru juga bisa tertarik. Saya pikir kesulitannya hari ini yang sudah tidak lagi kita bisa bertatap muka secara fresh, kemudian mendapatkan emosional secara langsung, sehingga ya paling tadi harus bisa memanfaatkan apa yang kita punya. Tapi saking sulitnya nggak sampai ngedatengin kandang bebek kan ya? Ya. Apa yang mendorong dari kesulitan-kesulitan itu, apa yang mendorong sahabat untuk mencalonkan diri sebagai calon ketua? Sudah pasti mau memperbaiki satu tatanan yang kita tidak anggap bahwa itu tidak baik, tapi kita mengira bahwa itu belum baik begitu, sehingga untuk dibenahi gitu. Sehingga kita saya memajukan diri di PMI Jakarta Timur untuk kemudian ikut membenahi terhadap tatanan-tatanan yang sudah dibangun sebelumnya. Kalau saya katakan itu tidak baik juga kan tidak mungkin begitu. Paling enggak ya dengan kita dengan saya memajukan diri, saya berharap ya tatanan-tatanan yang kurang baik itu kemudian dibenahi begitu. Karena saya salah satunya adalah berangkat dari pengalaman saya pribadi ya. Saya pikir ada yang perlu
untuk ditambahkan di dalam sebuah struktural begitu, karena ya bukan saya melawan ADRT, Iya. tapi maksud saya adalah bagaimana kemudian ADRT juga kita sinkronisasikan dengan lokal kita begitu, dengan kultur lokal kita. Karena kan bicara ADRT itu hasil argumentasi dari beberapa cabang, dan tidak semua cabang juga sesuai kondisinya dengan keadaan itu, sehingga saya pikir jika langit bumi beserta isinya merestui, maka yang akan saya lakukan di penambahan tatanan struktural tadi, saya akan memberikan satu fokus tertentu pada wilayah-wilayah pengontrolan ke kampus-kampus di Jakarta Timur. Karena bagi saya ketika bicara cabang itu sudah tidak lagi bicara kampusnya, tapi bagaimana kemudian kita harus mampu mengakomodir seluruh kampus di Jakarta Timur yang ada PMI-nya. Nah, tapi juga jangan ditinggalkan kampus-kampus yang belum ada PMI-nya, juga tetap kita lakukan satu bentuk edukasi sehingga nantinya bisa memunculkan proses akselerasi organisasi begitu saya pikir. Ya. Nah, dari tadi ya yang dimaksud dengan mengurus beragam kampus yang berbeda-beda. Betul. Gitu ya. Sebetulnya dari perbedaan-perbedaan itu, bagaimana pandangan sahabat melihat kondisi Indonesia saat ini yang beragam yang beragam, tapi beragam juga masalahnya. Negara kita ini kan bermasalah karena memang masalahnya banyak. Ya. Dan gila memang. Hari ini gila, saya melihatnya gila. Situasi Indonesia hari ini sudah kalau dibilang tidak karuan juga nggak tidak karuan keseluruhan gitu kan. Ada beberapa yang saya pikir teman-teman mahasiswa bukan dia nggak ber-PMI aja itu sudah harus melakukan itu. Nah, apalagi sudah mahasiswa terus masuk PMI itu sebetulnya ada penambahan khusus lah saya pikir dalam melakukan pendampingan terhadap masalah-masalah hari ini, dimulai dari kasus Edi Prabowo, kemudian masuk ke kasus Julian Batubara, korupsi bansos, itu kan juga penjahat luar biasa, ya kan? Di mana masyarakat Indonesia hari ini sedang mati-matian melawan dirinya dengan pandemi. Satu sisi orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk memberikan kehidupan yang layak terhadap masyarakat justru memakan begitu ya, sehingga ya lagi-lagi nggak pandemi aja dia seharusnya nggak boleh gitu, tapi sayangnya nggak ngerti gitu kenapa ini menjadi darah daging di Indonesia. Dan saya pikir pengawalan terhadap ini sebetulnya kita juga harus rapi, dan sampai hari ini kasus di KPK soal TWK, saya pikir juga teman-teman harus mampu melihat itu. Jangan sampai yang terjadi di Indonesia kan kita bisa lihat seminggu yang naik ini, seminggu berikutnya yang ini, sehingga yang terjadi adalah penutupan terhadap kasus-kasus yang sebelumnya terjadi, sehingga kita nggak pernah tahu kasus ini akan berakhir di mana, akan sampai di mana. Jadi kacau banget melihat situasi Indonesia hari ini. Karenanya penting teman-teman mahasiswa ya jangan lagi rebahan gitu. Iya, karena kan sebagai agent of change, agent of control katanya. Ya jangan pandemi itu nggak usah dijadiin alasan lagi. Pandeminya nggak usah dijadikan alasan lagi, tinggal ya gimana kitanya. Nggak rebahan tapi malah pada tidur, ya kan? Ajaib. Nah, dari kondisi yang tadi sebetulnya peran apa yang bisa diambil sahabat Rangga bersama PMI di Jakarta Timur? Peran saya yang bisa gimana, Bang? Iya, dari yang tadi disampaikan bahwa kondisi Indonesia ini sudah semakin semrawut, bahwa COVID tidak meredam korupsi. Betul. Sayangnya situasi pandemi juga tidak meredakan situasi atau tidak meredam virusnya, gitu ya. Bahkan COVID menjadi kepanjangan corruption virus for idiot, gitu. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang tadi, peran apa yang bisa diambil bersama PMI? Bagi saya
kitanya juga harus mahir ya, harus bisa lah, harus update karena kan sekarang sudah zaman teknologi katanya. Jadi harus update, kemudian juga mampu menguasai sebuah aplikasi. Misalnya saya pikir dari situ nanti kita bisa buat gerakan-gerakan yang sifatnya bergerak di media sosial begitu, jadi tidak lagi harus turun ke jalan karena kan posisinya ya lagi-lagi pandemi begitu. Jadi upaya kita ya salah satunya bisa melakukan gerakan-gerakan langsung di media sosial secara serentak, sehingga jika sudah serentak kemudian bisa juga viral dan substansinya viral juga nggak cuma sekedar viral sih maksudnya. Jadi harus ada substansi yang itu masuk kepada pihak-pihak terkait sehingga ada rasa jera lah kira-kira. Meskipun ya lagi-lagi ya, meskipun tidak bisa dihilangi, paling nggak bisa dikurangi. Tapi saya berharap betul dengan gerakan-gerakan yang kayak gitu dia bisa menghilangi. Bagaimana sahabat melihat gerakan mahasiswa sejauh ini? Apa ya? Ya setengah hidup setengah enggak. Setengah hidup setengah enggak. Karena ini ya, dong truk. Ya begitu. Setengah hidup setengah enggak. Gimana ya saya? Kalau sebelum pandemi sih ya pendampingan terhadap kebijakan-kebijakan ya itu bisa kemudian dikawal gitu ya didampingi. Tapi hari ini juga kan lagi-lagi kita sebetulnya tidak bisa menyalahkan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan mahasiswanya. Karena kan mahasiswa bisa bersikap demikian karena dilatar belakangi sama pandemi misalnya. Tapi ya lagi-lagi jangan dijadikan alasan pandeminya. Tapi bagaimana kemudian kita juga harus bisa tetap melek, bisa melakukan pengawalan begitu dengan dengan kasus-kasus terkait tadi. Dan bicara soal masalah gerakan mahasiswa hari ini, jika saya terpilih sebagai ketua cabang PMI Jakarta Timur, maka yang akan saya lakukan adalah gerakan ini ya, pengenalan selain kepada pihak-pihak pemerintah, tapi juga harus mengenalkan PMI kepada masyarakat marginal. Saya pikir itu juga penting begitu, karena kita tahu bahwa di Tridharma perguruan tinggi kita yang terakhir kan adalah pengabdian, dan bentuk pengabdian itu ya dituangkan ke masyarakat begitu. Nah, gerakan-gerakan kemasyarakatan yang tadi gitu ya, karena kita berada di fase di mana organisasi ini setengah bergerak juga setengah enggak gitu ya. Sebetulnya apa yang kemungkinan bisa sahabat lakukan bersama dengan PMI di Jakarta Timur? Mungkin bisa juga melakukan kerjasama dalam karena melihat realitas hari ini adalah pandemi, maka kerjasama yang dilakukan juga harus sesuai dengan realitas hari ini. Misalnya menjadi satgas COVID atau menjadi relawan-relawan di pembagian masker atau apapun, membuat campaign-campaign yang sifatnya juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya pikir bisa dengan cara-cara seperti itu. Sosialisasi ini sih membantu kinerja lah yang sekiranya itu bisa memudahkan. Oke. Gitu ya. Apa yang sahabat Rangga sampaikan itu menjadikan kita menggambarkan kepada kita bahwa PMI secara menyeluruh kegiatan-kegiatannya adalah bersinggungan langsung dengan dunia mahasiswa, di mana mahasiswa harus belajar, juga mereka bertanggung jawab terhadap kondisi sosial kemasyarakatan. Kira-kira begitu. Karena sebagai mahasiswa yang berorganisasi, untuk melanjutkan regenerasi, mereka juga harus mampu meningkatkan nilai-nilai wawasannya. Selain itu juga mereka harus bisa bertahan hidup, apalagi mahasiswa-mahasiswa rantau ya. Mereka juga harus dipaksa untuk bertahan hidup di tengah situasi yang mereka juga nggak kenal gitu. Maka berorganisasi adalah satu jalan bagaimana mereka belajar beradaptasi dalam lingkungan yang bisa dibilang edukatif juga organisatoris.
gitu ya. Nah, dari sini apa yang bisa sahabat Rangga sampaikan? Silakan, bebas. Saya Erlangga Abdul Kalam dari Universitas Islam Asafia. Hari ini saya mencalonkan diri sebagai calon ketua PMII Cabang Jakarta Timur periode 2021-2022. Saya memohon izin, memohon restu, memohon doa, memohon support, memohon dukungan kepada semua senior-senior PMII di Jakarta Timur, kemudian ketua-ketua komisariat, ketua-ketua kopri komisariat, ketua rayon, untuk memberikan saya ruang untuk saya bisa berkhidmat di PMII. Karena bagi saya, ketika saya berkhidmat kepada PMII, secara tidak langsung saya juga sudah berkhidmat dengan Nahdlatul Ulama. Karena kalau sudah PMII itu sudah pasti NU, tapi kalau sudah NU belum tentu PMII, begitu. Jadi secara tidak sadar sebetulnya, ketika sudah menjadi bagian dari NU, maka saya sedang melakukan perawatan terhadap NKRI karena tupoksinya sama. Begitu kira-kira. Terima kasih. Oke, itu tadi perbincangan kita, obrolan kita bersama sahabat Rangga sebagai calon ketua umum PMII Cabang Jakarta Timur. Apa yang telah disampaikan dari awal sampai akhir menjadi gambaran buat semua mahasiswa baru yang hari ini sedang memilih-milih kampus atau mencari gambaran-gambaran bagaimana sih menjadi mahasiswa di kampus gitu ya. Karena menjadi mahasiswa sekali lagi tidak hanya kemudian hanya berpikir apa sih yang mau dicapai setelah S1 gitu ya. Karena hari ini kita juga mengingat S1 tidak menjadi tumpuan agar untuk ya paling banter S1 sekarang buat gaya-gayaan lah ya. Yap. Gitu ya. Tapi itu juga tidak menjamin masa depan. Walaupun ada, tapi itu tidak menjamin. Anggaplah itu sebuah harapan yang itu bisa dibilang realitanya, faktanya itu akan menjadi lebih baik, iya. Tapi lebih baik banget juga enggak, karena hari ini dunia kerja membutuhkan potensi lebih ketimbang gelar sarjana. Betul. Gitu ya. Gelar akademik bisa jadi itu menambahkan sesuatu yang lebih baik, tapi potensi membuat kita menjadi lebih berharga. Itu. Nah, itu yang bisa didapat di dalam sebuah organisasi. Karena di dalam organisasi selain mendapatkan pendidikan yang di dalam kelas, organisasi juga mendidik wawasan-wawasan yang kemudian kita bisa mengelaborasi atau mengembangkan potensi dan bakat diri kita masing-masing. Oke, kali ini sahabat Rangga sudah menyampaikan semuanya kepada kita. Kita berharap sobat di luar TV bisa melihat apa yang disampaikan oleh para calon untuk konferensi cabang besok hari Jumat. Semoga pilihannya menjadi pilihan yang terbaik buat sahabat-sahabat di organisasi. Saya Adri Zulfianto di luar TV pamit.